Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya adalah sebuah daerah di Jawa Barat yang lekat dan identik sebagai kota santri. Di kota yang terletak di pertengahan bumi Parahyangan ini cukup banyak pondok-pondok pesantren maupun para ulama terkemuka yang lahir dari daerah tersebut. Kiai Haji Zainal Mustafa adalah sosok ulama sekaligus seorang pahlawan yang begitu dikenal oleh masyarakat Indonesia. Beliau dikenal karena sikap perlawanannya terhadap penjajahan pemerintahan Belanda dan Jepang. Beliau adalah sosok ulama pemberani yang memimpin pemberontakan Singaparna Tasikmalaya melawan penjajahan Jepang. Tasikmalaya memang terkenal atau identik dengan yang namanya kota santri. Namun tidak hanya itu, jika Anda berkunjung ke kota Tasikmalaya, Anda pasti akan menemui sebuah masjid megah, mewah, dan luas yang berada tepat di tengah-tengah jantung kota Tasikmalaya. Anda akan melihat sebuah masjid megah dengan luas tanah yang mencapai 7.215 meter persegi dengan luas bangunan 2.456 meter persegi. Masjid Agung Kota Tasikmalaya, itulah nama dari masjid yang terletak sangat strategis di tengah-tengah persimpangan antara Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa, Jalan Dr. Soekarjo, Jalan Yuda Negara, dan juga Jalan Otto Iskandar Dinata. Masjid ini adalah salah satu yang tertua di Tasikmalaya. Menurut beberapa catatan, Masjid Agung Tasikmalaya ini hanya kalah tua dari Masjid Agung Manonjaya yang dibangun 1837 Masehi. Manonjaya adalah ibu kota Tasikmalaya saat masih bernama Sukapura dengan adipatinya Wiradadaha. Saat itulah masjid paling tua dan bersejarah di Tasik, yakni Masjid Manonjaya dibangun. Masjid Agung Kota Tasikmalaya sendiri berdiri di atas tanah seluas 6.000 meter persegi yang dibangun sekitar tahun 1886 dan rampung pada 1888. Pada awal pembangunannya, masjid ini konon sangat mirip dan menyerupai Masjid Agung Demak. Masjid Agung Kota Tasikmalaya merupakan masjid bersejarah yang mendampingi proses perkembangan daerah Tasikmalaya. Masjid ini dibangun oleh Bupati Sumedang, Raden Tumenggung Arya Surya Atmaja, dan kemudian diserahkan kepada Patih Tasikmalaya, Patih Demang Sukma Amijaya. Adapun pengelolaan masjid ini pertama kali diserahkan kepada Raden Haji Abu Bakar yang juga pada masa itu masih merupakan keturunan dari pemerintah Sumedang Larang. Untuk renovasi pertama terjadi pada tahun 1923, tepatnya pada masa kepemimpinan Bupati Raden Adipati Wiratanuningrat. Masjid itu mengalami renovasi dan diperluas. Namun pada masa itu renovasi yang dilakukan minimalis, bahkan kiblat masjid pada saat itu hanya mengikuti arah ke barat saja, tanpa memperhitungkan derajat kemiringan terhadap pusat kota Mekah. Lalu berikutnya, Masjid Agung Kota Tasikmalaya mengalami renovasi keduanya pada tahun 1939. Setelah Bupati Wiratanuningrat digantikan oleh Bupati RTA Wiradiputra. Untuk renovasi yang ketiga kalinya dilakukan berkisar pada tahun 1970-an, yaitu pada saat kepemimpinan Bupati Husein Wangsa Atmaja. Namun waktu itu bentuk masjid masih seperti aslinya dan belum berubah seperti sekarang. Lalu berikutnya sekitar tahun 1982 sampai dengan 1987 renovasi kembali dilakukan, tetapi kali ini dengan merubah bentuk awal dari masjid tersebut. Yang awalnya bentuk masjid sangat mirip dengan Masjid Demak, kemudian berubah konsep menjadi mirip seperti Masjid Madinah di Mekah. Pada masa itu Bupati dari Tasikmalaya adalah Bapak Hudli.
Dan untuk renovasi terakhir yang terjadi adalah pada tahun 2002 dengan merubah bentuknya kembali menjadi seperti yang sekarang bisa Anda lihat. Dan pemerintahan waktu itu berada di bawah Bupati Suryana. Total pengeluaran dana pada renovasi ini adalah senilai 7,9 miliar. Peresmian kembali pasca renovasi tersebut dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kala itu, yakni Bapak Dr. Haji Hamzahas. Bentuk masjid setelah renovasi tahun 2002 adalah bentuk arsitektur yang kita lihat hingga hari ini. Saat ini masjid telah menjelma menjadi landmark kota Tasikmalaya, letak yang sangat strategis di pinggir jalan protokol pusat kota, aksen warna kuning emas pada atap, dan 4 menara yang mirip dengan menara Masjidil Haram membuat masjid ini menjadi pusat perhatian di sana. Di samping nilai estetika, detail arsitektur masjid juga menekankan pada makna filosofis Islam. 5 buah atap mencerminkan kewajiban sholat 5 waktu dan 5 perkara pada rukun Islam, sedangkan 4 menara bermakna 4 ilmu, yakni ilmu bahasa Arab, syariat, sejarah, dan al-hikmah atau filsafat. 3 bagian menara masjid mencerminkan tingkat kesempurnaan seorang muslim, yakni iman, Islam, dan ihsan. Menara berketinggian 33 meter ini menyimbolkan jumlah zikir kepada Sang Pencipta dalam bentuk tasbih, tahmid, dan takbir. Masjid pun memiliki fungsi sosial untuk masyarakat di sekitarnya. Oleh karenanya, rumah ibadah ini dilengkapi taman yang rindang dan asri, sehingga menjadikan masjid lebih teduh. Di salah satu bagian taman terdapat pendopo tempat meletakkan sebuah bedug. Bedug tersebut sempat meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai bedug terbesar di Indonesia. Kini Masjid Agung Kota Tasikmalaya selain menjadi salah satu ikon untuk Kota Tasikmalaya itu sendiri, juga menjadi pusat diadakannya beberapa kegiatan besar seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga tablik akbar yang sering dihadiri beberapa ustadz besar terkemuka yang ada di Indonesia. Selain kegiatan tersebut, DKM dari Masjid Agung Kota Tasikmalaya juga sangat aktif menggunakan tempat ini sebagai pusat untuk melakukan beberapa kegiatan sosial dan juga memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Lebih dari itu, kultur dan budaya sebagian besar masyarakat Kota Tasikmalaya yang masih kental dan bercirikan Islami juga menjadikan masjid ini tak pernah sepi dari berbagai kegiatan-kegiatan baik keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.